Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, seringkali kita mendapatkan jalan keluar tak terduga dari masalah yang menghimpit kita. Hal ini terjadi salah satunya karena buah perbuatan baik kita pada sesama. Seperti kisah 3 pemuda soleh ini yang dapat keluar dari ancaman hidup di gua yang gelap gulita. Simak penuturan kisahnya hanya di Bukhari TV. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu ada 3 pemuda soleh yang mengadakan suatu perjalanan jauh. Di tengah perjalanan mereka terjebak oleh hujan yang lebat. Mereka pun berteduh di suatu gua, dan tanpa sebab yang mereka tahu, ada sebuah batu besar yang menghalangi mulut gua tersebut. Salah satu dari mereka berkata, 'Demi Allah, kita tidak akan bisa selamat kecuali dengan perbuatan baik kita di masa lampau. Berdoalah dengan perbuatan baik itu. Mudah-mudahan dengannya kita dapat keluar dari gua gelap ini dan melanjutkan perjalanan kita.' Salah satu dari mereka pun berdoa, 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui, dahulu aku mempunyai seseorang yang bekerja padaku dalam menyalurkan hasil panen. Ia pergi dan meninggalkan pekerjaannya karena aku lupa membayar upahnya. Aku pun menyelesaikan sisa pekerjaannya dan kembali mulai beternak. Dari hasil ternak itu, aku mampu membeli seekor sapi dari orang yang dulu bekerja padaku. Pada keesokan harinya, ia mendatangiku dan menagih gaji yang dulu tidak sempat aku bayar. Aku pun berkata kepadanya, 'Ambillah sapi itu dan beri ia makan.' Lantas ia menjawab, 'Sungguh aku memiliki hakku yang tak sempat kau berikan. Engkau hanya berhutang sejumlah beras kepadaku.' Aku pun menjawab, 'Berdayakanlah sapi itu. Sungguh itu adalah hasil dari bagian menanam padi.' Dia mendapatkan uang hasil pembelian juga sapi yang memungkinkannya mendapatkan jumlah hasil panen yang lebih banyak. Ya Allah, aku melakukan itu semata-mata takut terhadap-Mu. Maka, jika Engkau mengetahui ini, aku mohon bebaskanlah kami." Dan perlahan batu itu pun sedikit mulai bergeser. Melihat kondisi batu yang tak kunjung bergeser, pemuda kedua pun berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua dan renta. Pada setiap malam, aku mengunjungi mereka untuk sekedar memberikan susu hasil ternakku. Tetapi, pada suatu malam, aku terlambat mengunjungi mereka. Sesampainya aku di sana, aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur nyenyak. Sedangkan istri dan anak-anakku berdiri di hadapanku mengeluh rasa lapar yang tidak bisa ditahan. Pada hari itu, aku tidak memberikan susu yang aku bawa sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Dan aku segan untuk sekedar membangunkan mereka. Kami pun menunggu agar orang tuaku terbangun lebih dahulu. Kami tidak pergi kemanapun sampai waktu fajar datang. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan itu sebagai rasa takutku kepadamu, aku mohon bebaskanlah kami." Batu itu pun semakin bergeser, dan kini mereka dapat melihat langit dan merasakan udara yang masuk ke dalamnya. Kini pemuda ketiga yang memanjatkan doa. Pemuda itu pun berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa dulu aku menyukai anak perempuan pamanku. Ia adalah wanita yang benar-benar aku puja. Ia begitu cantik jelita. Pada nyatanya, aku menggodanya dan mengajaknya tidur bersama. Akan tetapi ia menolak dengan halus. Ia berujar tidak akan menerima ajakanku sampai aku memberikannya 100 dinar. Aku pun menurutinya. Aku bekerja semampuku seharian penuh demi memenuhi persyaratan dan melampiaskan keinginanku. 100 dinar telah aku dapatkan, dan aku lekas bergegas menemuinya. Aku menggodanya agar aku semakin mudah untuk menggaulinya. Ketika aku duduk tepat di hadapan kedua kakinya, ia berkata, "Wahai hamba Allah,
takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau sekali-kali bersetubuh sebelum itu telah menjadi hakmu. Aku pun kaget, berdiri dan meninggalkan 100 dinar tersebut untuknya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan semua itu karena sikap takutku kepadamu, aku mohon bukakanlah gua itu untuk kami. Setelah mereka berdoa, akhirnya Allah pun menyingkirkan batu besar itu dan membukakannya untuk mereka. Akhirnya mereka mampu melanjutkan perjalanannya. Sahabat-sahabatku, kita dapat mengambil pelajaran bahwa doa akan diijabah ketika kita benar-benar menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Selain itu, perbuatan baik kita akan menjadi wasilah dan membantu kita dari terhalangnya celaka di masa yang mendatang. Dari kisah tersebut juga, kita dapat memetik pelajaran bahwa menghormati, mengagungkan orang tua lebih utama kedudukannya, dan mempunyai posisi yang spesial dibanding memuliakan keluarga. Namun pun demikian, tidak berarti khidmat kepada keluarga sendiri menjadi ibadah yang tidak penting. Ibrah lain yang kita dapat adalah sikap waro, yang dengannya kita dapat membentengi diri dari hal-hal yang makruh apalagi yang haram. Juga mengajarkan kita agar senantiasa menepati janji dalam hubungan sosial sesama manusia. Sahabat-sahabatku, suatu pepatah mengatakan, "Anta tahsulu ma zarota." Engkau mendapatkan apa yang kau tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.